ولوالدينا ولأولادنا وأحبابنا ومساكنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والرضا واليقين والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان وبجاه سيدي ولد أدنان جميعا كل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب خصوصا إلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين وخصوصا إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح القدس محمد بن محمد الغزالي وإلى روح القدس سيدي أبي يزيد المستامي وإلى روح شيخ قدير الجيلاني وإلى روح محمد سمان بن عبد الكريم السمان المداني وإلى روح البلاد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله كلبان البنجري وإلى روح شيخنا ومربي روحنا الشيخ محمد زين بن عبد الغني سكوب مرتبورا بسم النبي ومددنا مدادهم ومددنا بمدادهم ومددنا بمدادهم ومددنا بمدادهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Azizil Alim adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa daharat dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin adadal amtar wa adadal ashjar. Qala al-musannifu wa muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah majelis musalla Babul Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah senantiasa kita selalu memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih diberikan oleh Allah kepanjangan umur, kesehatan badan dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Sehingga dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut kita kembali bisa berhadir, berkumpul, bersilaturahmi, bermuajahah, bertatap muka, menunaikan kewajiban kita bertalabul ilm, menuntut ilmu. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita ini semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih-lebih lagi hujan ini alhamdulillah. Hujan ini alhamdulillah. Makanya di antara doa yang cepat diijabah itu ketika turun hujan. Jadi kalau turun hujan berdoa. Apa doanya? Ya masing-masing doanya. Mau doa bahasa apa aja boleh aja. Boleh aja. Ada salawat yang apabila kita baca nilai pahalanya sama dengan hitungan hujan yang turun. Banyak kalau pahalanya. Ada salawatnya. Ulun ijazahkan lawan pian malam ini. Pas kebetulan hujan nih. Salawatnya pendek. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adadal amtar. Itu selawatnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adadal amtar. Artinya bilanya membaca salawat itu pahalanya sama dengan hitungan Allahumma salli ala Muhammad, sama dengan hitungan hujan yang turun.
Hujan yang turun bila membaca salawat itu tadi. Kada bapak lu hidup ini leh. Kada bapak lu leh. Nya tahu nya alat-alat elektronik ini bila nya model kayak ini berbahaya, bisa karena kan patir. Ada antipatirnya. Nah, antipatir. Antipatir ya. Jadi salawat itu tadilah ulun diijazahkan guru juga. Kalau ulun itu salawat di dalam dalailul khairat. Nah, ulun diijazahkan guru kumpulan-kumpulan salawat itu ya di dalam dalailul khairat itu. Itu kutipan dari sebagian banyak salawat. Itu kan dalailul khairat tuh kumpulan salawat tuh, yang ada hizib-hizibnya itu kan, Senin awal, Senin akhir, Selasa, Rabu, Kamis sampai seminggu dalam putaran itu kumpulan-kumpulan salawat. Dan di dalam dalailul khairat itu ada salawat yang termaktub yang dibaca tadi, yang apabila kita membaca pahalanya karena seberapa hujan yang turun ini saya itu juga kita dapat pahala banyak. Kalau siapa bisa menghitung hujan, banyaknya hujan itu pahala kita ya saya itu. Dan kita yakinlah orang baca salawat itu pasti dapat pahala. Ada dari riaknya, ada darinya. Orang baca salawat itu pasti diterima. Kalau amaliyah yang lain masih dipertanggungjawabkan lagi, masih diproses. Kalau salawat ada diproses lagi, langsung diterima Allah. Kenapa? Karena Allah itu memandang Nabi. Allah itu memandang Nabi. Jadi kita nih bilanya baca salawat, kada diproses kayak apa salawatnya? Riak kah? Kada kah? Orang nama baca salawat tadi, tatap langsung diterima aja. Kalau amaliyah yang lain itu ada langsung diterima tuh, diproses dulu sembahyangnya kan, baca Qur'annya kan, itu diproses dulu. Tapi kalau salawat langsung diterima, Jadi kalaunya orang tuh khawatir amal ibadahnya diterima kada, salawat aja deh nang pasti diterima, salawat tuh bang deh nang pasti diterima. Nah, tapi yang amal ibadah yang lain digawi aja bang jual lah. Maksudnya baca istighfar dibagawi juga. Cuma yang sekira-kiranya ada keraguan-raguan diterima kadanya, banyak salawat aja sudah. Salawat barang nanti yang menjadi andalan amal ibadah kita, yang menjadi simpanan, yang menyebabkan kita mungkin kena selamat di akhirat. Salawat barang. Amun amaliyah lain kan kada tahu kita kayak apa. Nah, kada pasti lagi salawat barang. Nah, itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad adadal amtar. Itu adadal amtar itu ya sebilang-bilang hujan yang turun ini nah. Kayak itu. Sampai pian 1000 membaca. Wah. Ada lagi amalan itu ulun ijazahkan pian lah ajastukum. Kabilna tuh atau kabil tuh. Jangan kabil tuh nikah itu orang ada nikah, kabil tuh nikah wa tazwizaha aja. Bimahril madhkuri halal sah jadi di ujung sana. Adakah orang nikah bahasa Arab tuh kan kayak itu? Nyaman nikah bahasa Arab pada bahasa kita. Amun bahasa kita kan macam-macam duitnya disambat segala macam kan. Maka duitnya berganjilan tuh pulang berapa misalnya 400, 4.000, 4.255 rupiah aja misalnya kan. Kata sisi lahu lidah menyambat. Oh, pengantinnya sudah gugup terdahulu deh. Yang nikah nih nah, sudah gugup berdahulu. Dibungkam orang pulang. Di kampung bahari itu ada orang acara nikah tuh.
tahu dibungkam, nya rame bahari di kampung tuh, di kampung-kampung tuh kalau orang nikah di rumah acara keluarga rame. Kalau sekarang kan jarang ada kayak gitu tuh. Paling nikah ke kantor KUA, saksi kan sedikit aja, cukup rukun nikah nang 5 itu saksi berdua, wali, 2 pengantin, pangulu nama nikahakan ya deh. Namun dahulu wani sampai ke teras, sampai ke ujung jalan. Ada yang sampai mandi pengantinnya. Kami ingat dari lagi halus. Pengantin itu tak salah-salah terus. Nah, tak kisah itu. Tak kisah pengantin. Mudahan yang belum kawin cepat kawin. Ya kalau menandui lo, menanam belum nih. Ada pang 2-3 talu ikong lah. Nah itu tadi salawat perlu dijazahakan. Nah kemudian salawat serta salam tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menyambung pembahasan di minggu yang kemarin masih di seputar tentang orang yang dianjurkan dengan ilmu untuk mengamalkannya, dan bagi orang yang kada berilmu disuruh untuk mencarinya atau menuntut ilmu. Malam ini aturannya Guru Samsul kah? Kami itu jadi akan kawa meisi kan salajur aja, salajur pengajian bainal maghrib wal isya di Masjid Agung Barong kan. Jadi punya Ustadz Ghazali, Ustadz Badali, sekalian isi akan ke sini. Ayo, bapak. Belerut mah langsung kan. Buli ke rumah ada guringnya juga. Buli ke rumah belum guring lagi. Anak nonton bola kadeda kan. Kadeda kalau bola malam ini. Iyalah, ada lagi bola kayaknya. Banyak kalah lama lituhotnya. Yang bagi lil mudarrisi wadda'i wa may yasmi'u kalamahuma ayastahdiru annal mudarrisa wadda'iya haqiqatan wal habibul a'zam sallallahu alaihi wasallam li annal ilma kullahu minhu. Sayugianya sepantasnya bagi orang yang mengajar ilmu atau orang yang berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah tuh ya masuk aja Bang ya, kayak berceramah ke apa kayak kurang lebih aja juga. Dan orang yang mendengarkan, orang yang mengajarkan ilmu, orang nama ajar ilmu, orang yang mendakwah mengajak membawai ke jalan Allah, dan orang yang mendengarkan akan keduanya, orang nama ajar dan mendakwah kepada Allah tadi, bahwa dia menghadirkan di dalam hatinya bahwasanya ilmu atau bahwasanya si guru yang mengajarkan ilmu dan orang yang mendakwah ke jalan Allah hakikatnya itu adalah Nabi, huwal habibul a'zam sallallahu alaihi wasallam. Kita nih mendengari ilmu oleh habib atau guru yang menyampaikan itu hakikatnya sama dengan Nabi, seakan-akan Nabi yang menyampaikan itu tadi. Lah, kenapa garang? Karena ilmu itu datangnya memang dari Nabi. Dan di dalam hadis al ulama warasatul anbiya, kan ulama itu waris Nabi. Kalau maksud waris Nabi di sini dia mewarisi ilmunya Nabi. Jadi pada hakikatnya si guru yang mengajar itu model kayak Nabi, walaupun bukan Nabi. Lah ada Nabi cuma model hakikat tuh, hakikat di dalam pandangan batin kita, pandangan di dalam kita ini nah, model kayak Nabi. Kisah nih dari Guru Safaruddin, kan Guru Safaruddin Samarinda, beliau itu kan ahli orang yang terhadap dengan Rasulullah. Kan Guru Safaruddin itu kan dengan Nabi itu dia model amaliyahnya banyak dengan Nabi tuh, kontaknya kayak baca salawat, termasuk guru sekumpul kayak gitu. Jadi kisah Sidin dahulu
lagi anom, lagi muda. Sewaktu muda, Sidin pernah ikut satu mobil dengan guru sekumpul, dengan Habib di waktu itu, dengan Habib. Kebetulan Habib itu di depan dengan supir, guru sekumpul di tengah. Waktu itu guru Safaruddin itu masuk, kisah beliau langsung nih kan, pas Sidin masuk, kenapa mulut Sidin itu dia langsung berucap, mau ucapkan salam, assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, dengan guru sekumpul tadi. Padahal kada kayak itu salam, mestinya assalamualaikum aja kan. Cuma spontanitas. Tahulah spontanitas. Hah? Langsung aja. Spontanitas itu artinya langsung. Pas buka pintu mobil, assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Melihat guru sekumpul itu, langsung dijawab guru sekumpul. Dijawab oleh guru sekumpul. Awalnya beliau kada sadar kenapa bisa kayak itu. Setelah lama dipikir-pikir, waktu itu guru sekumpul karam. Taulah karam. Beliau memfanakan diri beliau di dalam Nur Muhammad, sehingga beliau tidak merasa wujud beliau. Karena akuan ini artinya alam. Alam itu artinya masih wallah, termasuk kita ini. Kita manusia ini alam. Alam kita ini artinya selain daripada Allah, alam. Semua alam itu terbit dari Nabi. Berarti kita ini hilang kan? Tidak ada kita nih, terbit dari nur Nabi kita. Nah, guru sekumpul itu, amaliyah beliau itu orang yang tenggelam, istighraq, fana. Fana itu diumpamakan ulama sufi banyalam di banyu. Yang dilihat apa? Banyu kan gitu nah. Tidak ada yang lain. Itu orang yang asyik, sehingga wujud beliau itu tidak ada, yang ada hanya wujud Nabi, karena memang terbitnya semua dari Nabi. Dari Nabi kan semua alam ini, semua makhluk segala macamnya terbitnya dari Nabi. Nah, waktu itu beliau basyariahnya kada bapak ngerasa beliau, sehingga beliau menjawab salam. Makanya ada sebahagian ulama dari Hadramaut, yang ulama Indonesia datang ke Hadramaut, diceritakan ada yang ngomong, kalau kalian ingin melihat bagaimana Rasulullah, bukan secara wujud yang nyata lah, itu lihati guru sekumpul aja katanya. Kalau sekarang ulama ittifaq lihati Habib Umar. Jadi Habib Umar itu ceritanya apa-apa yang ada pada Rasulullah melalui amaliyah beliau, tingkah laku beliau, aktivitas beliau, semua itu dari Rasulullah. Dari Rasulullah. Kalau kita lapas banyak, beludah ke sebelah kanan, lapas pada Nabi. Ya kalau keluar WC kadang-kadang betis kanan bedahulu, betis kiri bedahulu. Orang betis kanan apa huruf salah juga. Masuk ke WC aturannya betis kiwa kan, mulai betis kiwa, betis kiri, inya betis kanan, salah sudah. Masang baju aturannya ini nang disorong, ini nang didahulukan, salah sudah. Kayak apa? Kada mau tabaah lawan Nabi. Kalau makan Nabi 3 jari, kita begaul ini makan salah deh. Apalagi seminggu disuruh makan, nggak makan gangan waluh pulang. Kan lapas kalau ada Nabi, lapas terus guring. Nabi behiring ke kanan, kita berharap guring. Berharap tuh makruh hukumnya guring, kada berpahala. Orang behiring ke lambung kanan,
Kita asal guring aja berarti haram, guring betis ke atas, guring angkat betis. Ya kalau ke atas kursi betis guring, itu kan menuruti Nabi kalau. Iya. Nah, lapas tuh artinya kadang-kadang nggak ada. Banyak kita nih nang lapas. Orang-orang dulu itu mencari ilmu, mengambil ilmu, mencari guru itu berpilih banget. Berpilih itu artinya selektif. Hendak berguru kepada si fulan dilihati sesuai kada ini lawan Qurannya, hadisnya dengan Nabi. Pas dia beludah ke sebelah kanan, si guru tadi beludah ke sebelah kanan, kada mau mengambil jadi guru. Kenapa? Ini orang menyalahi Nabi. Kalau kita gurunya ada bisa berbahyangan diumpati juga, ada yang kayak itu tuh. Nyata-nyata gurunya ada bisa berbahyangan, dia tuh adanya mau umpati, lapas sama sekali. Kan lapas sama sekali tuh. Kita kalau lapas dari Rasulullah, siapa lagi? Kalau lapas daripada Tuan Guru, ala kulihal, Tuan Guru itu kan lain kayak Nabi. Kalau sudah lapas daripada Nabi, apalagi siapa yang hendak dipegang, siapa yang hendak diikuti? Lapas daripada Nabi. Kalau lapas daripada Tuan Guru manusia juga. Tuan Guru kan manusia juga. Kada mau empati guru si anu, ala kulihal. Tapi kalau kada mengikuti Rasulullah, selesai sudah. Itu rujukan yang paling utama sudah, rujukan yang paling kuat sudah. Nah, makanya sebahagian ulama, sebahagian bang, tapi ya kalau hendak cepat ya wasil kepada Allah, jalannya mau umpati Rasulullah, mengikuti Rasulullah. Kalau kita langsung berpangsar lawan Allah Ta'ala, ada kawa. Tidak ada orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali Rasulullah, kecuali Nabi kita. Hendak sampai betitik, bejangkit, bersambung lawan Nabi kita yang menghantarkan kita kepada Allah. Kayak gitu. Amun hendak surangan aja lapah, capek, uyuh, kayak itu. Nah, itu kisah tadi itu Rasulullah. Guru sekumpul itu kan itu Sidin Amaliyah Sidin dengan Rasulullah selalu istighraq, tenggelam, panah dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi hakikatnya seperti itu tadi. Kita mendengari orang ceramah di masjid kah, di mana kah? Itu hakikatnya menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis, menyampaikan Quran. Siapa? Gitu. Si gurunya juga sama itu juga. Jadi majelis yang model kayak gitu beda keberkahannya, beda karena dia kontak tersambung. Apalagi ilmunya memang bersambung, sudah terdahulu dari gurunya ke guru, sanatnya tuh. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau ada sambungan ilmu yang diambil dari guru ke gurunya, maka orang itu ngomong semau-maunya. Tapi ketika orang itu belajar dengan gurunya, sebagaimana gurunya menyampaikan akan ilmunya, seperti itu juga dia menyampaikan ilmu yang sudah disampaikan gurunya kepada muridnya. Itu kan? Ini belajar aja juga dahulu hadirin ini, amun yang ada belajar apa nanti sampaikan ya. Bangun guring langsung tangada nanu apanya ya, ada aku aja belajar dari mimpi ya, ada holo mimpi nang kayak apa kalau mimpi jin tumang mah ya nya mimpi itu ada aja mimpi macam-macam kan, lihat dulu mimpinya kayak apa. Nah, kemudian sa'alal Habib Abdullah bin Haddad radhiyallahu taala anhu an ba'dil khutabai fi ba'dil buldan faqila lahu la ba'sa bih wa kana minal mutaraddidina alaihi faqala hal yatubu bi buka aw bi ghairi buka faqila bi ghairi buka faqala Allahu bih ila akhir kalimat. Telah bertanya oleh Habib Abdullah bin Alawil Haddad
daripada sebahagian al-khutabah. Al-khutabah ini orang yang bisa mahutbah. Orang bisa mahutbah atau berpidato kurang-kurang lebih aja. Sebahagian di daerah beliau itu. Jadi pernah aja Habib Abdullah ini bertanya kepada para hatib, yang hatib-hatib tuh nah, yang mahutbah Jumat itu. Ditanya. Sampai-sampai adalah beliau itu berbolak-balik, artinya bertanya terus kepada mereka. Lalu beliau bertanya, faqala hal yaktubu bibukai au bighairi buka. Adakah, kata beliau, orang yang mahutbah itu menangis atau kada menangis? Adalah orang mahutbah itu dia menangis atau kada menangis. Mun peparasaan jarang, kalau mun ulun aja kada suah menangis ulun. Kalau haratan mahutbah menangis jarang-jarang, paling kan hari raya mah. Kalau hari raya tuh kadang-kadang ada yang menangis tuh, menangis sadih kan awal bulik aja paling kalau ada dia adanya menangis insaf pak, wallahu alam tapi lah, atau menangis apakah ada banyak baju kah tahu juga. Nah, fakila, maka ditanya apa, dijawab orang bighairi buka, kadada menangis. Kan beliau bertanya kepada para ahli khutbah nih, adalah menangisan buahnya mahutbah itu aja. Kadada menangis jar orang kan, tidak ada yang menangis mahutbah. Kemudian kata beliau, nafa'anallahu bih, semoga Allah memberi manfaat kepada mereka dengan dia. Subhanallah, maha suci Allah, kata Habib Abdullah. Ka'annahum bila dunub. Kenapa jadi kada menangis kayak kada berdosa aja? Kenapa jadi kada menangis? Kenapa jadi tidak menangis seakan-akan tidak punya dosa? Mestinya menangis. Wah, sedih juga kita nih. Paksain menangis ini. Paksa menangis. Tapi kada kawa diulah-ulah. Menangis yang memang aslinya menangis dengan menangis diulah-ulah itu beda. Beda. Terkadang kita misalnya mendengar orang yang ceramah, hati kita rasa tersentuh, bisa toh. Terkadang ada kita mendengar ceramah biasa-biasa aja, hanya sekedar di telinga, kan lain-lain toh. Lain-lain kalau diulah-ulah bang, tidak bisa dibikin-bikin, tidak bisa. Nah, lalu kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, ka'annahum bila dunub, seolah-olah mereka nang mahutbah kada menangis itu jersidin kayak kada punya dosa aja. Mestinya sadih hai. Kenapa? Jujur ulun pribadi itu kadang-kadang sadih saurang, cuma kan sampai menangis bang. Dalam hati itu nah, kan orang mahutbah itu kan mewasiati orang takwa. Kalau ittaqullah, takwalah kalian kepada Allah. Padahal seorang ini kayak kada takwa belum. Fisirri wal alan, takwalah kalian luar dalam. Wah disuruh ruang dalam pulang. Seorang luarnya aja belum takwa lagi. Takwa luar itu rohani kita takwa, apa jasmani kita takwa. Takwa dalam itu ya hati. Lebih berat lagi kadang-kadang maaf, anggota batang tubuh kita aja tidak bisa takwa lagi. Melihat misalnya di jalan barang pina mulus misal tuh kan, bebinian misal kada takwa mata kita. Kalau ulun aja bisa taitihi, tapi taitihi lah, bukan maitihi lah. Kalau ipian apa aja taitihi, talihati, tacangangi, terlihat, bukan melihat. Hati-hati toh, mau melihat ada istilah melihat kayak gitu kan. Kalau terlihat, ya terlihat tadi pak, kita bisa pindah motor atau bermobil, ada orang di depan pakaian seksi, kada berjilbab, mungkinkah kita menyupir kayak itu? Kada mungkin. Ya kada. Itu namanya talihat. Imbahnya liwat di samping manoleh, itu malihati namanya. Nang kayak ini kada boleh. Atau di kaca spion menyirit. Nah, itu kada boleh. Kada takwa belum kalau. Nah, berat kada? Berat. Hendak ada dilihat di barang bagus. Ulun bercanda aja bang lah.
Kalau isok ada lagi kan. Maka orang yang pakaian seksi ini sebenarnya menyebabkan orang lain bisa kecelakaan itu nah. Gara-gara melihatinya tabrakan orang kan ya. Mestinya ada perda dari apa itu yang polisi kasat lantas itu nah. Artinya diharap bagi perempuan kalau berjalan pakaian yang sopan, jangan pakaian setengah telanjang. Kenapa? Menyebabkan orang kecelakaan. Melotot mata meti sambil menyantang motor, tabrakan akhirnya gara-gara itu. Kalau gara-gara seksi tadi. Amun rapi pakaian berjilbab kadang mungkin orang sampai mata hendak bungsal melihat. Tot takwa luar aja hanya berat kalau maka hendak tolak khutbah pulang sidin sih. Ya ada. Pacangan itakulah kalau pacangan itakulah kayaknya nih menyuruh orang bertakwa, seorang di jalan tadi menggawi kayak itu. Apakah ada sedih? Apakah ada menangis? Mestinya menangis. Mungkin itu aku ampi aja khutbah aja. Pacangan kan berhati pulang di masjid. Lain kayak orang gudang ulama kan kayak di Matapura itu tuan guru Betuyok tuh banyak benar, banyak tuan guru. Jadi umpama kan bisa namun kayak kita ini kekurangan, biar asal takwa dikit angkat aja sudah suruh khutbah kawa aja menggugurakan sebabnya mendengar anu aja juga masih kurang lebih aja juga modelnya kayak itu. Guru sekumpul tuh kayak apa sih dia? Kadang khutbah guru sekumpul luar biasa. Guru sekumpul kan pernah khutbah imam aja. Banyak guru-guruan dan khutbah. Rasanya kayak guru bahit tuh jarang dia khutbah dia. Kalau hendak paling sekali-sekali aja. Kalau guru danau pernah khutbah juga sih dia almarhum. Allah yarham kan. Tapi yang lain banyak kan. Nah, alim-alim aja juga kan. Kalau kita nih ya daerahnya lainnya seadanya. Lalu kata orang terhadap Habib Abdullah bin Haddad, ada menangis orang khutbah. Kata beliau ka'annahum bila dunub. La balhul bila qulub. Wah itu keadaan benarnya hatinya keadaan. Nah, sehingga pada suatu ketika aja diceritakan wa atau hadzal khatibu yauman zairan fasalau adzalika aidan. Suatu ketika ada seorang khatib beilang dengan Habib Abdullah yang di antara khatib yang banyak yang tukang khutbah tadi beilang ziarah silaturahmi dengan Habib Abdullah Al-Haddad. Kemudian ditanyai ya masalah khutbah tadi karena Nabi hilang hatib Pak. Nah, tukang khutbah. Ditanyai lalu ngomong lagi beliau kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, al-khutbatu bila buka al-qut bila ma, kata beliau. Bermula khutbah dengan ketiadaannya sekadang-kadangnya sadih lah atau menangis itu seumpama makan kada bebaiknya. Kayak apa? Kada nyaman kalau makan kada pakai minum sangkal kada nyaman. Nah, keselak. Lain-lain tadi pangkurangnya ya kalau. Nah. Dan disuruh pulang menyampaikan semisal manzadat pasahatuhu mesti pasih. Tapi pasihnya itu apa ya? Jangan dibikin-bikin. Menyampaikan kayak semisal khutbah atau ceramah itu jangan dibikin-bikin bergaya-gaya yang diulah-ulah. Jangan. Apa adanya aja. Itu kan guru-guru tua itu kan kadang-kadang kami ingat tuh guru-guru tua aja Pak, karena biasa di kampung itu kan kita belajar dengan guru-guru tua ketika memberi nasihat, ketika mengajar itu ya apa adanya aja mengalir, bahasa apa adanya, ndak ada dibikin-bikin yang kayak supaya kayak apa diatur ini itu ndak, apa adanya aja mengalir memang dari hati. Coba lihat membekas kan, membekas kayak gitu. Nah guru-guruan tuh banyak yang seperti itu. Kalau dibikin-bikin itu malah jisidin zadat qobahatuhu, kayak apa ya, kurang bagus saya bahasanya itu.
diulah-ulah, dibikin-bikin. Maka ada yang memang kadang-kadang kayak itu. Maaf, semisal ada lomba ceramah misalnya, lomba pidato, itu kan mesti dibikin-bikin tuh. Mesti dibikin-bikin tuh. Padahal bagusnya tuh apa adanya, ya mengalir. Ulun pernah ikut lomba pahmil. Bukan pahmil, syarhil Quran. Waktu bahari sekolah di pondok, syarhil Quran itu kan ada pancaramahnya. Kalau syarhil Quran itu kayaknya ada yang mengajinya, ada sari tilawahnya, ada pensyarahannya. Dia mensyarahkan, menerangkan apa yang dibaca oleh qari tadi. Artinya mau kayak ceramah juga. Manang ulun juara 2 waktu itu. Artinya ya lumayan lah. Bisa aja juga. Mudi merasa diulah-ulah. Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bergaya-gaya harus ada intonasinya kayak gini, actingnya kayak gitu. Padahal kada disuruh kayak itu. Biasa aja kan. Kayak gitu. Nah, jadi hati-hati itu namanya tadi ya itu. Fayam bagi lil khatibi Allah yatakallafal fasahata wal balagah fi kalami. Nah, ya kalau sayugianya jangan disidit bagi pancaramah kah, disidit bagi khutbah kah, bahwa dia memaksa akan dirinya untuk supaya bisa fasih dalam berkata-kata, menyampaikan di dalam kalam-kalamnya yang dibikin-bikin tadi. Ada yang kayak gaya-gaya model fasih Arabnya, ya apa ente apa yang mau dibahasa yang kayak itu nah jangan disidin. Amma idza kanatil fasahatu min asli lisani fala ba'sa biha. Kalau memang aslinya kayak itu sudah, ya kata kawai memang kayak itu sudah. Jadi apa adanya aja, apa adanya seperti itu. Nah, itu aturan-aturan orang yang sekiranya menyampaikan dakwah atau menyampaikan kalimat-kalimat. Itu kita lihat orang tua-tua dulu memberikan nasihat terhadap anak-anaknya, terkadang tidak terlalu fasih namun membekas dan dipakai oleh anak-anaknya. Sekolah kada tinggi orang tua-tua dulu, kalau kita sekarang pintarnya malah istilah ngomong apa ya, memang ada juga penghadis Nabi karena akhir zaman tuh kasirun khutaba'uh, yang ngomong gaya-gaya pintar itu banyak di akhir zaman tuh. Kasirun khutaba'uh, banyak di akhir zaman tuh yang pintar berpidato, ngomong gini banyak. Tapi nanti kalilun ulama yang alim, yang memang dimaksud ulama itu sedikit. Itu hadis Nabi seperti itu. Mendasar lagi lah yang namanya ulama itu di dalam Al-Quran, yakhsyallah, yang takut kepada Allah. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Hanya saja orang yang benar-benar takut kepada Allah, itulah orang yang dinamakan ulama. Iya. Namanya ini hujan terus aja tuh kalau nak hujan nggak boleh. Mau nulun bu mobil bang, jadi kan ada hujan. Ini ada cerita ulama Ibnu Daqiq. Suatu ketika beliau itu mahutbah di hari raya. Manakala beliau hendak keluar dari rumah beliau meminta terhadap istrinya itu ya, kalau bahasa kita itu apa ya, lisan ikhubzil id ini minta ulahakan wadai. Kan hari raya, ceritanya Ibnu Daqiq ini hendak mahutbah hari raya, bepasan lawan bini sidin, minta bikinkan wadai dari tepung, kowe dari tepung. Nah, ceritanya hari raya itu kan biasanya kan kalau mau lah wadai itu, kalau wadai apa wadai itu biasa kalau
Jajak kalau bahasa ini jajak kan, bahasa kota jajak. Kue, bikin wadai macam-macam kan? Hari raya itu memang disuruh tuh bagus bikin makanan macam-macam kalau hari raya Lebaran, puasa kan, macam-macam tuh bikin ada wadai apa-apalah. Kalau di kampung tuh kami ingat wadai 2 kali sakit. Tahu lah wadai 2 kali sakit. Wadai dadar begulung, dihiris-hiris, ditaruh di piring, dikuahi banyak gula. Itu wadai 2 kali sakit. Imbahnya digulung, kan wadai dadar gulung tuh dihiris-hiris gitu. Kasih santan, kuah santan banyak gula, pakai seterup. Nah, menaguk liur kawan. Lalu kata Ibnu Dakik, salah seorang ulama di masa itu, sebelum berangkat khutbah hari raya, pesan kepada bini minta ulahkan wadai. Bahasa kitanya gini namanya, ulah wadai gitu. Ada gelepung lah, tepung. Gelepung tuh tepung lah. Kayak apa lagi bahasanya kayak itu, Bang. Bikinkan roti dari tepung, wadai cake atau apa kan? Nah, sedangkan walaisa lahum mahluna idin. Waktu itu bini Zidin itu kada berduit, tidak ada uang untuk menukar gandum apa segala macam, itu menyuruh mulah wadai, menyuruh bikin kue, galepong tidak ada, duit kada ada. Kayak apa? Tidak ada tepung, tidak ada duit. Ya sudah berangkatlah beliau pala makaraja qalat latan sadaqin kal it. Sekalinya bepasan naik bini Sidin, jangan kada ingatlah bahasa kitanya nukar tepung. Karena hendak mulah roti kalau maka hendak tulak mautbah nih. Hendak tulak mautbah. Pada haba berangkat Ibnu Dakik nih. Mautbah hari raya. Wa indal khutbati tadzakkara qaula zaujatihi faqala fi khilali khutbatihi la tansaddaqi kal id. Berangkat beliau mahutbah, pas haratan mahutbah itu keingatan, akhirnya tak keluar. Haratan mahutbah keluar pada tema, pada teks khutbah. Jangan kada ingat menukar gelepung untuk bikin roti, iya. Bingung. Gara-garanya apa yo? Ya itu tadi gara-gara pikiran. Jadi tuan guru tuh bisa itu juga. Artinya tak salah-salah. Jadi imam tak salah-salah. Kalau ini tadi khutbah, jadi imam tak salah-salah baca ayat. Ya kemarin kan baca Al-Ma'un lari ke Al-Fatihah itu nah. Tak salah-salah. Oh sekalinya tanggal Tuha. Nah itu salah juga tuh. Sekalinya tanggal Tuha. Nah Sidin tadi, Ibnu Dakik tadi gara-gara hendak maulah roti dari tepung, duit kadeda di pasar laki disuruh ke tepung, pas haratan mahutbah. Waktu mahutbah, jangan kada ingat menukar tepung untuk bikin roti. Apa curang ini kisahnya khutbah itu? Artinya kejadian yang model kayak itu sekelas Ibnu Dakik ini orang alim banget bisa kayak itu. Apalagi karena awam nih muntah salah dimamaklumi aja ya kalau imam misalnya lebihan rakaatnya dimamaklumi aja atau kurang rakaatnya tambahi masing-masing ya kalau bujur bila imam tuh kurang rakaatnya kita tagur kada maasi. Imam ini ditagur karena masih semisal ya tang ada tahiyat akhir langsung imam makmum sadang deh subhanallah di makmum tadi igul imam ini kada menurut yakin kita memang kurang rakaat sembahyang tambahi masing-masing kada boleh mengumpati imam salah ya kalau imam berkeyakinan inya memang kayak itu ya iya amannya kita keyakinan kita memang kurang mengumpati berarti kita kurang kada boleh paksa menambahi kayak itu kalau sembahyang itu amunnya ragu-ragu bang je nah terserah namanya ragu-ragu lah salanggaran ragu-ragu semusalaan ragu-ragu kada mungkin pasti ada gara-gara imamnya tadi tak salah-salah tadi gara-gara imamnya tanggal Tuha gara-gara tanggal Tuha kan tak salah-salah ini gara-gara hendak menukar gelepung tadi hendak bikin roti tak salah-salah khutbah bisa kayak itu tuh bisa. Nah, artinya manusia juga kada dinamakan manusia kalau kada bisa kada ingat.
Lima dasumia, kenapa dinamai manusia? Karena manusia itu bisa lupa. Nasia, manusia itu asal kalimatnya itu artinya kada ingat. Jadi manusia tuh tahu bisa kada ingat lima maklumi aja, asal manusia aja lah. Jadi kita ini manusia berataan bisa kada ingat. Kada ingat lawan kacamata, padahal di mata kada ingat mana kacamata nih. Kada ingat lawan tipa, padahal berokok betipa, kada ingat lawan tipa. Jadi jar cucu tuh tipa di mulut pian itu, di muntung pian tuh kai ini kan ahon kalah juga rupanya. Tipa sebutingnya di sini. Nah, tipa yang sebutingnya di sini. Nah, dengan sebab itulah palak kabuhu bi Ibni Dakik, maka gelar beliau dikasih gelar Ibnu Dakik. Itu gelakap aja panggil itu gelar ulama. Kan gelar ulama itu macam-macam kan, ada mulai dari dulu dikasih gelar. Wallahu taala alam bisawab. Salah hilaf mohon maaf, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik dan hidayahnya, dapat menjalankan apa-apa yang diperintahkannya, menjauhi apa-apa yang menjadi larangan-larangannya, dimudahkan segala urusan-urusan kita di dunia wal akhirah, dikabulkan segala hajat-hajat kita dunia dan akhirat. Ala tilkaniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Na'udzubillahi min rabbi fa'fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.